Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Halida Puspitasari akan menjelaskan bab 8 yang berisikan hukum surat berharga. Jadi, pengertian dari surat berharga itu adalah dokumen yang memiliki nilai dan dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara. Nah, biasanya surat berharga ini erat kaitannya dengan kepentingan transaksi perdagangan, penagihan, pembayaran, dan sebagainya. Lanjut ke ciri-ciri dari surat berharga. Yang pertama itu harus memiliki nama. Kemudian yang kedua adalah bentuk surat berupa dokumen yang tertulis. Terus selanjutnya adalah adanya tanda tangan dari pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang nomor 4 adalah terdapat akta perintah atau janji membayar. Yang kelima, terdapat nama orang yang bertanggung jawab untuk membayar di dalam dokumen. Yang keenam atau yang terakhir adalah adanya keterangan jatuh tempo atau pembayaran yang harus dilakukan. Terus kita lanjut ke jenis-jenis atau macam-macam dari surat berharga. Yang pertama adalah wesel. Jadi wesel itu adalah surat berharga yang isinya itu membuat kata wesel, tanggal, dan tanda tangan oleh penerbit yang memberikan perintah tanda syarat kepada pihak terkait perihal dari pembayaran kepada penerima yang telah ditunjuk penerbit maupun penggantinya di suatu tempat. Terus yang kedua adalah surat sanggup, yang artinya adalah surat berharga yang memuat kata accept atau promise, yang mana penerbit menyanggupi untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang juga disebutkan dalam surat berharga tersebut. Terus yang ketiga adalah saham. Saham ini juga artinya tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Terus yang keempat adalah cek surat berharga. Ini juga mungkin sering kalian dengar karena cek merupakan salah satu surat berharga yang sifatnya sebagai alat bayar. Lanjut, yang keenam adalah kwitansi, yaitu surat berharga yang berisi penandatanganan untuk suatu pembayaran sejumlah uang dan waktu yang sudah ditentukan kepada petunjuk. Terus yang keenam adalah kononsemen. Jadi ini adalah bill of lading yang merupakan juga surat berharga atau bertanggal yang dibuat oleh pengangkut. Nah, pengangkut ini adalah perusahaan pelayaran yang menerangkan bahwa pihak tersebut sudah menerima barang dari pengirim untuk diangkut pihak tertentu. Terus yang ketujuh adalah delivery order. Ini juga merupakan pemegang yang sah dan berhak menuntut penyerahan barang di tempat sesuai dengan kononsemennya. Nah, kecuali pihak tersebut menjadi pemegang tidak sah menurut hukum. Terus yang terakhir adalah surat utang negara. Nah, surat ini juga adalah surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya. Lanjut ke manfaat dari surat berharga ini. Jadi ada dua manfaatnya, yaitu yang pertama adalah secara yuridis. Nah, dilihat dari sisi yuridisnya, surat berharga ini bermanfaat sebagai alat pembayaran, alat pemindahan hak tagih karena sudah diperjualbelikan, dan juga sebagai surat legitimasi atau surat bukti tagih yang sah. Terus yang kedua adalah secara fungsinya. Yang secara fungsinya ini adalah berdasarkan fungsinya, maka surat berharga memiliki fungsi sebagai surat yang memiliki sifat hukum kebendaan, surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan, dan juga surat tagihan utang. Nah, yang terakhir adalah unsur-unsur surat berharga. Jadi unsur-unsurnya itu yang pertama adalah surat bukti tuntutan utang. Nah, utang ini adalah suatu perikatan yang sudah diharuskan harus dilunasi oleh penanda tangan akta atau debitur dan pemegang akta atau kreditur. Nah, hak ini untuk menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut. Terus tuntutan tersebut juga bisa diperoleh dalam bentuk uang atau cek, berbentuk benda atau konsumen, dan juga bisa berbentuk tuntutan atau counterparty. Terus yang kedua adalah pembawa hak. Hak ini adalah suatu hak untuk
bisa menuntut sesuatu kepada pihak debitur surat berharga, yang berarti hak tersebut akan terus ada pada akta surat berharga. Jika suratnya hilang, maka haknya juga akan hilang. Yang terakhir adalah mudah diperjualbelikan. Jadi tujuan lain dari adanya penerbitan surat berharga adalah demi memenuhi prestasi pembayaran sejumlah uang. Jadi penjelasan saya dari bab 1 sampai bab 8 sekian dulu. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon maaf, dan kalian bisa komen pembenarannya gimana. Sekian, terima kasih.